Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Fikri Priyang. Saya berasal dari kelompok 3 dari kelas 5B D4 ABG. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran studi pelajaran perancangan Stupado dari perancangan mall kantor dari kelompok saya. Jadi latar belakangnya di era modern sekarang ini, permasalahan yang kerap sering terjadi dan ke depan khususnya bagi wilayah perkotaan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang semakin bertambah. Di situ pula kebutuhan pendukung bagi masyarakat perkotaan juga semakin bertambah seperti keberadaan tempat rekreasi, pembelajaran serta perkantoran. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan ialah tempat yang membuat mereka betah saat rekreasi, berbelanja maupun di perkantoran, dan dapat menampung semua kegiatan dalam multifungsi berupa sarana dan fasilitas penunjang masyarakat yang dapat melakukan semua aktivitas yang terdapat dalam satu mixed use building, sehingga dapat diciptanya sebuah sinergi yang positif dan saling menguntungkan. Goalnya, tujuan dari perancang bangunan mixed use building yang dapat merespon kondisi lingkungan sekitarnya dengan optimalisasi pencahayaan alami, menciptakan iklim mikro maupun makro yang menghasilkan O2 dan mampu menyaring sinar matahari. Ingat, cadangan energi yang ada semakin terbatas, sedangkan bangunan semakin berkembang, diperlukan adanya penghematan energi pada bangunan. Dan ini dari lokasi satunya, saya ambil dari Jalan Tanjung Pura, yaitu Waterfront City Pontianak. Dan untuk lokasi keduanya, saya ngambil di Tanjung Pura, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan yang ketiga, saya ambil di Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak. Dan ini saya jelaskan tentang studi literaturnya. Fungsi mallnya adalah suatu bangunan modern yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan di kota-kota besar seperti Jakarta. Berbagai barang kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier bisa didapatkan di tempat ini. Beberapa pengertian mall adalah: mall merupakan suatu tempat kegiatan pertukaran yang distribusi barang atau jasa yang dijadikan komersial, melibatkan perencanaan dan perancangan yang matang karena bertujuan memperoleh keuntungan atau profit sebanyak-banyaknya. Berdasarkan skala pelayanan, untuk salah satunya adalah sebuah pelajaran kelas ini memiliki jangkauan pelayanan yang meliputi 5.000 sampai 4.000 penduduk. Luas bangunan kisar antara 2.787 sampai 9.290 meter persegi. Unit penjualan terbesar pada pusat pelajaran golongan ini adalah supermarket. Jadi ini adalah penjelasan dari pengertian dan fungsi kantor. Yang dimaksud dalam kantor ialah secara etimologis setelah kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, yang artinya ruangan tempat bekerja, tempat instansi dan lain-lain. Sedangkan arti kantor secara dinamis yaitu merupakan proses-proses yang penyelenggaraan kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan maupun distribusian data. Dan dari arti kantor secara statis yaitu merupakan tempat kerja, kamar kerja, ruang kerja, biro, markas, instansi, badan perusahaan maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, catatan, pengolahan, penyimpanan serta pendistribusian data. Tujuan kantor yaitu untuk mendukung penghuninya dalam melaksanakan pekerjaan dengan biaya sederendah mungkin pada tingkat kepuasan setinggi mungkin. Guna bangun pengambilan keputusan desain ruang kerja atau kantor dapat dibedakan 3 jenis ruang kantor, yaitu 1. Ruang kerja atau workspaces, 2. Ruang pertemuan atau meeting spaces, dan 3. Ruangan pendukung atau support spaces. Fungsi kantor yang saya jelaskan secara singkat yaitu: pertama, menerima informasi, 2. merekam dan penyimpanan data serta informasi, 3. mengatur informasi, 4. memberikan informasi, dan 5. melindungi aset. Unsur-unsur kantornya: gedung yang terdiri dari bangunan, ruang-ruangan yang juga kelengkapan lainnya. Personil yang diantaranya terdiri dari seluruh orang yang ada hubungannya dengan organisasi terdapat di kantor,
dan peralatan yang terdiri dari alat-alat dan mesin yang ada di kantor. Ciri-ciri kantornya itu sebagai alat untuk menyambung panca indera dan juga ingatan pimpinan organisasi, membantu pimpinan dalam merumuskan pekerjaan, metode kerja maupun penyederhanaan sistem manajemen, dan bantu administrasi atau tata usaha dalam melaksanakan targetnya. Jenis-jenis pekerjaan kantor yaitu menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, melakukan komunikasi, menghitung, dan pekerjaan lainnya. Dan ini saya ambil studi kasusnya. Pertama adalah Mall Senayan City yang memiliki ukuran sebesar 68.000 meter persegi. Dan kedua yaitu Pacific Place Jakarta, lokasinya berada di Jenderal Sudirman dan memiliki ukuran yang cukup besar. Dan Central Park Jakarta yang saya ambil dari Jalan Letnan S. Parman, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat, yang memiliki luas 655.000 meter persegi. Dan ini adalah studi bandingnya. Secara desain pembangunan kantor pada Senayan City ini bagus dan menggunakan dinding sebagian kaca dan warna tidak mencolok, warna putih. Yang bangunan Pacific Place Jakarta ini mempunyai sebagian bangunannya warna biru, dan bangunan ini memiliki konsep yang sangat bagus. Dan yang bangunan Central Park Jakarta ini memiliki warna biru yang dihiasi dengan ornamen kaca pada dinding bangunannya. Untuk interiornya menampilkan lobby Mall Senayan City, di mana interiornya sangat modern dan canggih. Dan untuk interiornya lobby Mall Pacific Place Jakarta mempunyai interior yang sangat indah, di mana pada plafonnya terdapat awan sehingga pengunjung seolah-olah melihat awan asli di dalam interior kantor ini, mall ini. Dan interiornya Central Park Jakarta menampilkan lobby di mana memiliki interior yang sangat mewah dan dihiasi dengan kaca di dindingnya. Nah, ini data existingnya yang saya ambil di Jalan Tanjung Pura, Waterfall City Pontianak. Alasan saya mengambil tapak ini karena tempatnya sangat strategis, berada di pusat kota dan dekat dengan Waterfall City Pontianak dengan luas lahan 9.600 meter persegi. Ini adalah data dari peraturan bangunan setempatnya. Alasan memiliki tapak di jalan ini karena tempatnya sangat strategis, berada di pusat kota dengan luas lahan 9.130 meter persegi. Daerah tempat ini memiliki para wisata Waterfront City, di mana pengunjung untuk datangan di hari-hari weekend. Dan yang sebelah ini saya berhasil menghitung KDB, KLB, KDH, dan JLB. Untuk analisis matahari, respon yang saya dapatkan ini adalah manfaatan proses sunrise demi kepuasan dan kebaikan pengunjung, membuat kebukaan yang cukup untuk di sisi bangunan yang menghadap ke arah matahari terbit, masukkan cahaya matahari serta memberikan pemandangan Sungai Kapuas secara langsung, dan memanfaatkan sinar matahari untuk menghemat pemakaian energi pada bangunan seperti menambahkan panel surya. Dan untuk analisis kebisingan, respon yang saya buat adalah memberikan pagar pada tepat depan bangunan dan memberikan vegetasi. Yang untuk respon analisis vegetasi adalah memberikan vegetasi seperti pohon pucuk merah dan palam pada bagian kiri dan depan bangunan supaya tidak terkena matahari langsung pada pagi dan siang hari. Juga saya memberikan pohon pada gambar samping ini agar tidak terkena matahari secara langsung pagi dan mengurangi hawa panas di daerah parkiran pada siang hari. Untuk analisis aksesibilitasnya, saya memanfaatkan jalan kedua sebagai akses keluar dari tapak dan menggunakan jalur ketiga untuk kendaraan khusus seperti truk sampah, truk WC, dan truk barang. Untuk analisis pencapaiannya, diberlakukannya jalur pintu masuk dan masuk yang berbeda untuk kendaraan motor dan mobil, dan diberi akses untuk para pejalan kaki yaitu trotoar. Ya, ini dari saya buat pelaku dan pola aktivitas kantor Mixed Mall.
Dan ini analisa kebutuhan ruang shopping mall. Ruang-ruang pada mall terdiri dari beberapa fungsi dapat digolongkan jadi beberapa kelompok, yaitu mall berupa koridor penghubung, angkor berupa plaza, hall ruang terbuka, business center. 3. Retail tenan yaitu restoran, kafe, toko-toko. 4. Angkor tenan berupa department store, supermarket, bioskop. 5. Fasilitas umum dan pelayanan berupa toilet, ruang informasi, smoking area, dan musola. Dan 6. Ruang-ruang pengelola mall berupa ruang manajer, administrasi, dan lain-lain. Ini yang saya buat dari pelaku dan pola aktivitas mall. Dan ini adalah penggambaran ruangnya. Dan ini adalah besaran ruangnya. Dan ini adalah besaran ruangnya. Ini adalah program ruangnya. Dan yang ini terakhir adalah saat ruangnya. Nah, kemudian saya akan bahas tentang konsep bentuk dari bangunan yang saya ambil. Pada bangunan yang saya bangun ini, saya menggunakan konsep dari bentuk sayap burung dengan gabungan dari ruang bentuk prisma segi 6 di ujung sayapnya dan seperempat lingkaran di tengah sudut sayap. Sebagai retail office, saya sengajakan membuat ruangannya lebih tinggi daripada mall karena retail office lebih membutuhkan lantai yang cukup banyak, dan juga fungsi dari seperempat lingkaran yaitu guna sebagai aksesibilitas bagi untuk pengunjung maupun petugas. Saya burung Garuda adalah bagian tubuh burung Garuda yang berfungsi sebagai alat terbang, memudahkan tempat tersebut untuk berburu mangsa dari udara. Saya burung biasanya juga digunakan sebagai lambang persatuan dan kesatuan dalam Pancasila. Alasan mengapa saya menggunakan konsep saya burung Garuda karena dengan mempersatukan adanya bangunan mall dan retail office menjadikannya sebagai satu bangunan yang utuh seperti lambang Garuda Pancasila. Dan ini adalah perubahan bentuknya. Dari konsep dasarnya saya menggunakan sayap burung Garuda. Yang keduanya, dasar sayap burung berbentuk bangunan disesuaikan dengan site dengan tujuan memaksimalkan penggunaan lahan. Kemudian ada penambahan bentuk pada bagian belakang dengan tujuan untuk memanfaatkan view yang bagus, yaitu Sungai Kapuas. Kemudian ada penambahan lagi di dua ujung sayap dan juga penambahan seperempat lingkaran di tengah bangunan tujuan untuk perseimbangkan bentuk bangunan. Kemudian terjadi penambahan 2 prisma di segi 6 di ujung bangunan guna untuk menjadi kubah bangunan. Dan sehingga terjadilah bentuk bangunan seperti ini, jadikan susunan jadi salah satu bentuk final dari konsep saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.